Guys, kita sekarang ini lagi mau ngobrol dengan Daniel Johan. Daniel Johan ini baru aja lolos masuk lagi ke parlemen setelah sebelumnya beberapa periode. Yang ketiga kan? Yang ketiga. Nah, guys, kan kemarin muncul isu bahwa pemilu 2024 sangat brutal, Kalimatnya udah mengerikan. Nah, tapi ini juga katanya yang lebih kenceng lagi soal money politik atau apa. Sebrutal apa sih? Atau pengalamannya gimana kemarin waktu pilek? yang pasti tim saya itu -2 sampai +3 itu semua kalah kabur. Karena semua tim, semua calon yang dalam nama saya cover basis Islam, terutama money politik. Yang kita heran ya, saya kan incumbent, jadi kan mungkin ke dapil ya. Nah, setiap begitu sudah mulai pemilu, setiap saya kunker sama dapil itu selalu nggak tumpang waktu ada polisi, ada tentara untuk memastikan tidak ada money politik. Berarti kita ladang. Begitu hari hanya semua panwaslu bawaslu blast hilang karena kurang jumlah kan? Enggak. Jadi bahkan menjelang TPS saja orang ngasih terang-terangan. Itu menjelang ketika mereka mau masuk ke TPS ya. Mulai warga mau masuk ke TPS sampai detik terakhir masuk TPS masih diberikan istiqas. termasuk door-to-door ya. Door-to-door ini semuanya itu semua gerak lalu. Luar biasa ini Pak. Nah, yang menarik ini, apa bikin kita lolos ya? Iya, kita masih bersyukur. Berarti masih ada masyarakat yang baik kan? Nah, baik itu benar-benar baik. Bukannya dia apa saya, mungkin dia serangan saja dia terima kan? Yang dia terima tapi dealnya beda kata gua. Ternyata enggak. Mereka nolak. Kenapa nolak? Sudah dipilih. Kenapa nggak diterima? Berdosa. Masih ada yang tak berdosa. Oh, Tidak berdosa. Luar biasa. Saya dapil mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Saya Barat. sangat mengapresiasi berkah. Sekarang kemarin dapat suara berapa? 65.000. 65.000. Berarti orang baik 65.000. Ya. Katanya yang orang baik saya diselamatkan oleh 65.000 ini, yang ditangkap orang baik, yang dari 100% tinggal 30%. Oh, turun 30%. Asumsi teman-teman tim. Jadi saya diselamatkan oleh orang baik yang 30%. Mestinya 100.000. Ya kali tinggal 100 ya 100. Tapi apapun kan kalau kayak gitu kan mau tidak money politik tetapi tetap ada cost kan. Habis berapa? Buat saya sendiri sekitar 2 lebih. Kecil. Serius itu. Jangan-jangan ya karena di ini nih di kamera. Saya ini aja kaget. Kok bisa sih gini hari saya ini kaget. 2M lah. Kecil amat katanya. Aduh bosnya lumayan dah. 2M tuh yang gue tahu ya. Ini belasan itu kalau Bukan itu tuh tingkat 2. Tapi RI Itu tingkat 2 aja kata ada yang 35. itu pasaran masuk 15 sampai kemarin kita dengar yang 20-an aja nggak lolos. iya. Iya dan juga dari 65.000 itu kalau dibedah paling banyak pemilih lu di daerah atau di kota. Merata. Jadi kan saya dapil saya ada 9 kabupaten kota. Mungkin saya satu-satunya yang masuk ke semua. Jadi mungkin kalau caleg lain dia hanya fokus di 1-2 kabupaten gitu kan. Nah saya ketolong itu juga karena saya masuk semua ketolong di setiap itu. Karena yang sekeliling itu sampai ke utang-utang. 65.000 itu bagi 9. Ya bagi semua.
Kalau ditanya Nomor satu tetap Sambas terbesar. Sambas. Kenapa? Karena lu dari sana. Enggak justru. Yang menariknya adalah Sambas itu terkenal sebagai kabupaten yang sangat Melayu. Ini kita yang sedang lalu. Jadi waktu saya mau balik ke sono, tim utama saya kan justru orang Sambas semua. Mereka yang nolak. Oh, karena argumen mereka Sambas itu Melayu. Kalau orang Melayu dapat tamu pasti disambut dengan baik. Tapi jangan pernah dipilih kan. Kalau tamu, Ya kalau tamu sebut baik. Jangan harap dipilih dalam pengertian bukan Muslim, lu bukan muslim. dan bukan Melayu. Lu bukan Melayu. Kenapa dipilih? Tapi niat saya tetap saya akan ke Sambas. Masa kita punya niat baik dengan hati, ya kalaupun nggak dipilih juga nggak masalah gitu. Tetapi setelah lalu justru saat itu Sambas suara terbesar. Nah, sehingga teman-teman saya yang tim inti yang Melayu ini semua tak kaget-kaget. Jadi orang Melayu tim saya dan banyak orang Melayu kaget, kok bisa sih si orang Melayu pilih Cina Bukan pilih Melayu. Tionghoa gitu kan? Tionghoa. Tionghoa. Non muslim pula. Hal yang sama sebaliknya orang Tionghoa pun heran. Kenapa? Melayu pilih Tionghoa. Karena kalau dimulai sampai sekarang diyakini agak berat tuh kalau dalam pilkada ya. Kenapanya itu pada akhirnya tergantung masing-masing kali ya. Artinya saya tetap berkeyakinan kalau kita memang punya bawa hal yang baik, orang akan ngerasain harusnya. Artinya jangan bersandiwara ya. Kalau bersandiwara orang lihat kan. Enggak, lu pendekatan apa yang lu lakukan? Oh, kasus Sambas menarik buat gua kan. Pendekatan kayak apa sih? Nggak ada, saya cuma ngandelin bener-bener door to door. Periode pertama ke 809 desa. Nah ini yang terakhir, desa terakhir itu 1129 desa. Dari total 2000 desa di Nggak, yang Kalimantan. ditawarin apa tuh? Nggak ada. Masa Apalagi nggak ada? bener-bener, apalagi periode pertama. Bukan ditawarin tuh, ditawarin program, ditawarin apa gitu. Sampai kemudian dia memilih, gua pilih Daniel Johan. Jadi waktu periode pertama nggak ada program yang saya bisa tawar sebelum jadi. Oh, iya. Gitu kan. Saya cuma meyakinkan bahwa ke depan seluruh aspirasi saya itu yang nentuin tim Oke. masyarakat gitu. Tetapi 9 tahun saya jalanin Nggak, kemarin lu tawarin apa ke Nggak ada. Sambas? nggak ada. Nggak, misalkan Karena saya udah terkenal, saya komit. Jadi seluruh aspirasi saya tim-tim di bawah masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan itu yang menentukan. yang paling mereka ingat program atau keinginan apa yang kemudian terwujud yang lu Oh banyak. Saya sebelumnya itu di Kalimantan Barat kebetulan belum ada DPR RI yang di Komisi 4. Oke. Sehingga pertanian itu nggak terlalu diperhatikan. Tapi sejak saya ada, semua petani merasakan alat-alat pertanian, semua pupuk, bibit. Mereka Jadi, merasakan. kelebihan Daniel karena udah jadi 2 periode, dia punya program nih, punya portofolio lah ya. portofolio yang dampaknya ke publik ya, Nah. ke masyarakat. Iya, mereka mewakilkan. Yang gua menarik tuh Sambas loh. Sambas itu Melayu, Muslim. Lah dia bukan Melayu, dia Tionghoa. Non Muslim. Dan saya suatu kehormatan, terima kasih. Bahkan saya diangkat punya gelar Gelar apa? keraton Ais mantap. Ini sebagai kerabat. Jadi itu suatu kehormatan yang luar biasa. Luar biasa. ini gila Le, gue malah salutnya bukan sama Daniel nih. Sambas. Sambas luar biasa. Iya masyarakatnya. Ya, top, saya akui. Jadi, Saya cinta banget dengan Sambas. Maksudnya masyarakat Sambas Melayu itu benar-benar menunjukkan kualitas sebagai manusia. Iya, itu luar biasa. Nah, pertanyaan konkretnya nih kalau gua. Apa sih yang dirindukan akan lu perjuangkan dari suara orang Sambas? Secara umum ya pasti berlaku di Sambas ya. Saya ingin petani kita itu sejahtera. Jadi gini, buat saya Indonesia itu beruntung karena
cuaca, karena subur, bahkan kita bisa menjadi kekuatan bukan hanya berdaulat pangan secara nasional, tapi juga menjadi kekuatan pangan dunia. Nasib Indonesia ke depan ada di petani, di pertanian. Tapi ya faktanya malah terbalik. Jadi saya maunya petani itu sejahtera. Itu kerinduan Sambas juga. Sambas utama karena mayoritas petani, tapi secara umum ya Kalimantan Barat dan itu yang Indonesia. akan lu bertarungkan di DPR nanti. Jadi Menteri Pertanian gimana? Nanya presidennya nanti. Tapi ini gini, ini potret yang ini guys, yang luar biasa ya. Masih ada caleg yang dia mengeluarkan untuk pendanaan yang luar biasa, sangat kecil sekali. Kecil bukan. Tapi buat orang kecil sangat gede loh itu. Betul. Tetapi intinya bisa masuk ke Senayan lagi atau mempengaruhi pemilih tanpa duit. Minim banget. Cuma operasional. Dalam doang. konteks money politik ya. Dari berapa desa? 2.000. Total Kalimantan Barat tuh hampir 2.000 desa. Yang lu datengin berapa desa? 1.129 desa. Wow. Tapi itu udah 2 dapil tuh 2.000 desa. Mungkin tinggal sekitar 1.400-an mungkin ya. Kenapa sih PD nggak ngeluarin duit, nggak terganggu dengan jor-joran? PD banget bahwa bisa nih gue nih. Sebenarnya bukan pede sih. Awalnya ya karena dari periode pertama, karena saya waktu 9 tahun lalu sangat keras nolak politik uang. Jadi dulu saya oleh tim nih dikasih 3 pilihan. 1, duduk manis, nggak usah keliling, main serangan fajar, money politik kan. Yang kedua, duduk manis, nggak usah keliling, main kalau nggak punya duit banyak, terbatas mainnya di KPU. 9 tahun lalu masih bisa, kalau sekarang mungkin agak sulit. Ya kan, udah makin susah kan. Nah yang ketiga, keliling. Saya pilih keliling, tapi gara-gara saya pilih keliling, saya dibego-begoin, tim saya bubar. Saya keliling sendiri, masuk hutan nyetir sendiri, hanya dengan berdua adik. Ke 809 desa nyetir sendiri. Kalau capek tidur ya berhenti di tengah hutan. Atau mungkin kasih tahu backgroundnya apa le? Mungkin ada kaitan sama background ini. Daniel itu Manusia lah. aktivis lah. Sebelum 98 dia udah aktivis. Wah ini abang saya nih. Mantap. Aktivis. Masih taman di tim. Aktivis dan mulai karir dari bawah, mulai dari bahasanya megangin tas pejabat gitu. Enggak, saya malah enggak loh. Megangin tas Hariman. Kagak. Dia aktivis banget, dan setiap diskusi datang jadi keliling tidak aneh lah. Yang kedua, dan dia belajar, tidak pernah berhenti belajar. Daniel itu adalah kandidat doktor ekonomi pertanian di IPB. Bentar lagi dia jadi doktor. Mudah-mudahan lulus. Gue pikir gue tidak lihat prestasi tuh di doktornya, tetapi gue lihat prestasi yang yang gue sangat angkat topi itu adalah konsistensi. Jadi tidak misalnya kita bisa lihat aktivis di 66, 75, 74, bahkan 98. Setelah dia jadi duduk di parlemen atau jadi pejabat, itu idealismenya kayaknya nggak ada jejaknya tuh. Tapi lu stay konsisten. dengan idealisme. Konsisten. Itu menurut gua itu bener atau enggak? Bodoh atau blow on? Kalau Zaman sekarang jadi blow on loh itu. Jarang orang blow on ya. Iya, jarang orang. Tapi faktanya lu masih dipilih, lolos itu Aduh, nunjukin. karena 3 periode masyarakat. Le. 3 periode. 3 periode luar biasa guys. 3 periode dengan konsisten di jalannya, di jalurnya, Dengan duit yang seadanya. luar biasa banget. Apa yang membuat lu konsisten itu? Nggak apa gitu? Apakah nilai yang ditanamkan orang tua Iya, pasti. atau apa? Pasti. Apa yang membuat lu kan? Itu sangat sangat ideologis, sangat ya kalau ujungnya itu sih sangat sangat klasik, maksudnya
Ya kita meninggal yang nggak ninggalin apa-apa sih. Oh iya. Artinya, nah, Lu nggak takut misalnya nggak ngeluarin duit berarti nggak kepilih? yang takut tim yang Nggak, takut. elunya? Saya enggak, karena saya udah dalam tahap ya sudah, kalau nggak kepilih mau gimana? Emang Sebagai apa ya? dokter ngajar gitu ya. Artinya bahwa ya itu udah pilihan rakyat kan. Buat kita keyakinan cara ini rakyat sadar nggak sadar sama saja menggali lubangnya sendiri. Karena kalau cara ini terus berlaku, Indonesia bukan makin sejahtera, makin terperosok. Ya kan? Kalau ini kita lanjutin, ya udah itu pilihan masyarakat gitu. Jarang orang kayak gini, jarang. Jarang. Apalagi Langka. di era sekarang ya. Langka. Ini luar biasa. Cuma kita yang sedihnya kita jadi blow on. Ya kalau menurut lu itu blow on, jadi tetaplah blow on. Tapi luar biasa itu masyarakat Ya, Kalimantan Barat. Menurut gua luar biasa. Luar biasa loh itu masyarakat. Ini kayaknya juga pelajaran buat masyarakat yang lain. Ya betul. Artinya mereka tidak pragmatis ya. Walaupun dari sisi misalnya pendidikan kan atau dari karakteristik kan dia sebenarnya mirip dengan daerah-daerah lain kan. Bahkan kalau Iya. misalnya dengan Jakarta kan juga jauh kan ya. Ya kita agak prihatin sih, mungkin Kalbar ya, tapi pastinya harus dicek. Salah satu IPM terendah ya Kalbar. Salah satu tingkat pendidikan terendah pun Kalbar. Rasa sih dia entah yang pertama atau malah masuk 3 besar lah. Jadi tantangan ke depan seluruh siapapun yang mau maju lah, itu jadi tantangan yang harus kita pikirkan. Yang konkret nih kan pertanian di sana. Kira-kira petani di sana itu setahun tuh ngasilin duit berapa sih? Saat ini lah. Petaninya ya kecil kali ya. Saya belum pernah ngitung sih. Dalam mayoritas kan petani gabah. Nah kira-kira tahun depan lu akan ningkat 5 tahun ke depan lah ya. Lu akan ningkatin berapa persen penghasilan Yang mereka? pasti waktu periode pertama saya berhasil Kalbar dari masih impor dari daerah lain, bukan dari negara lain. Beras berhasil swasembada Oh, Terus karena program saya. alhamdulillah. Keren. berarti Keren guys. selain itu apa program yang lo yang sudah mewakili masyarakat sana, feedback untuk masyarakat yang sekarang itu selain swasembada beras apa? Untuk ke depan. Untuk depan atau Yang sudah? sudah. Yang sudah. Sambas itu di zamannya Pak Harto terkenal dengan jeruk Pontianak. Meskipun oke. aslinya bukan ditanam di Pontianak, di Sambas, khususnya di Tebas, Kecamatan Tebas. Ya, jeruk peres. Iya, iya. Dan hancur lebur karena tata niaga waktu itu. Ingat nggak? oke. Pak Taufik? Iya, iya. Ya, nangis darat. Iya. Nah, terus rusak. Nah, tentu didukung oleh Bupati saat itu ya. Dan saya berhasil menghidupkan kembali Jeruk Pontianak. jeruk Sambas, jeruk Tebas. Sekarang sudah menjadi yang utama. Karena dari jeruk, masyarakat sana bisa bangun rumah, bisa sekolahin anak sampai kuliah, bisa umroh, bisa naik haji. Jadi pelajarannya satu tuh untuk masyarakat luas, Le. Apa tuh? Hati-hati dalam memilih wakil mereka. Artinya contoh misalnya kayak Daniel kan, dipilih oleh mereka, maka tanggung jawabnya adalah mewakili mereka. Dan ada feedbacknya jelas, misalnya soal swasembada beras, jeruk, misalnya jeruk Pontianak. Nah, daerah lain kan juga Betul. harusnya berpikir. Betul. Yang Jadi real. setelah mereka terpilih, apa yang diperjuangkan untuk gua nih? 5 tahun ke depan lu mau apa tuh? Setelah swasembada beras, ngangkat jeruk 5 tahun ke depan. Ya, tetap melanjutin ya. Karena beras kan mayoritas. Iya, ya. Maunya sih ada produk unggulan ya. Gitu. Produk unggulan entah kopi, entah Food estate nggak masuk program apa gimana?
Belum. Kan setelah swasembada, apakah Kalbar 5 tahun ke depan akan mengekspor gitu, mengirim beras ke daerah lain selain mencukupi dirinya ya? Itu pun di periode pernah sempat karena sempat ya? Tapi sekarang bukan dapil saya. Okay. Ya dulu di Kapuas Hulu terkenal namanya beras Raja Uncak. Ya, Raja Uncak itu bahkan beras yang dimakan oleh Raja Brunei. Oh. Nah, bahkan waktu itu saya sempat ngirim contoh Raja Uncak langsung ke Presiden. Ke Pak Jokowi udah waktu itu. Presiden Jokowi. Biar mendapat perhatian. Oh, gitu. 5 tahun ke depan apa targetnya? Nah itu, Bang Mulai bilang kelemahan saya kagak punya planning. Mengekspor jeruk gitu misalkan. Padahal waktu ekspor jeruk, swasembada padi nggak ada planning juga. Tapi kita jalanin. Oke guys, jadi konteksnya ini adalah satu yang tadinya kita pesimis bahwa pemilu itu sangat money politiknya sangat luar biasa, tetapi ternyata masih ada potret yang no money politik. Itu guys. Ini contohnya. Nah, yang lebih penting lagi, harusnya masyarakat kita benar-benar pragmatis supaya pemimpin yang kita pilih benar-benar amanah dan memperjuangkan hak-hak kita semua. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia.